Biasanya ketika kita belajar grammar guys, terutama tesis, nanti kita akan diajarkan dua macam kalimat. Yang pertama adalah kalimat verbal, yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kemudian pengertian tentang kalimat ini ada perubahan guys, menjadi kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerja utamanya selain be atau to be. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerja utamanya berupa be atau to be. Dan kalau diteliti lebih lanjut guys, di grammar Inggris guys, di English grammar tidak ada pembagian kalimat verbal dan nominal. Malah pembagian kalimat ini akan ditemukan di dalam grammar Indonesia, yakni pembagian kalimat berdasarkan predikat. Jadi bukan asli dari luar sana. Oke, apakah ini jadi masalah? Enggak, tapi nanti akan bermasalah ketika kalian masuk ke rumus tesis, karena nanti menjadi double. Kemudian kalau kita tidak memakai pembagian kalimat verbal dan nominal, terus pakai pembagian yang mana? Karena kita belajar grammar English atau English grammar guys, maka kita ambil yang dari luar sana juga guys. Kalau dari beberapa referensi yang saya cari, saya temukan umumnya ada 4 bagian kalimat. Yang pertama adalah statement, kedua adalah question, ketiga imperatif, keempat adalah apa guys? Exclamation. Yang pertama adalah statement atau pernyataan atau kalimat berita. Dan kalimat berita ini ada dua macam. Yang pertama adalah kalimat positif, yang kedua adalah kalimat negatif. Kalimat positif adalah kalimat yang tidak mengandung kata negatif. Contoh, I will call you. Aku akan menelpon kamu. Positif. Kalau negatif, tinggal dikasih kata negatif. Contoh, I will not call you. Aku tidak akan menelpon kamu. Jadi sama, bedanya cuman antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris menggunakan not, kalau bahasa Indonesia menggunakan tidak atau bukan atau belum. Kemudian sekarang kita ke kalimat yang kedua, yakni question. Question dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama adalah interrogative atau single question, kedua adalah information question atau WH question, dan ketiga adalah question tag. Interrogative atau single question adalah pertanyaan yang jawabannya hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jawabannya yes atau no. Masalah penjelasan itu bukan urusannya guys. Contoh, are you Paijo? Apakah kamu Paijo? Maka jawabannya hanya jawab ya, aku Paijo. Oh, bukan, aku bukan Paijo. Cuma gitu saja guys. Kalau kamu menjelaskan yang panjang lebar, nanti masuknya ke pembagian question yang kedua, yakni information question atau WH question. Information question atau WH question adalah pertanyaan yang jawabannya membutuhkan jawaban yang jelas atau informasi yang jelas. Juga disebut sebagai WH question, yakni pertanyaan yang kata tangannya terdiri dari W dan H, yaitu what, where, who. Pokoknya yang WW gitu sama satu H, yaitu how. Contoh, how many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu punya? Who are you? Siapa kamu? Ini namanya information question atau WH question. Kemudian question yang ketiga yakni question tag, yaitu bentuk pertanyaan atau pertanyaan yang bisa berfungsi sebagai penegasan atau konfirmasi juga untuk tanya. Contoh, modelnya gini guys. You are Paijo, aren't you? Nah, question tag itu yang di belakangnya gini loh, yang ada aren't you, are you, dan lain-lain. Dan tergantung dari intonasi kita, itu bisa digunakan untuk penegasan atau untuk tanya. Kalimat yang ketiga adalah imperatif atau kalimat perintah guys. Kalimat perintah itu ada dua, kalimat perintah positif atau command, dan yang kedua adalah kalimat perintah negatif atau prohibition. Persamaannya dengan bahasa Indonesia adalah kalimat perintah itu guys sebenarnya tidak membutuhkan subjek. Kenapa? Namanya kalimat perintah itu jelas, yang disuruh itu adalah orang yang kedua atau orang yang diajak bicara. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kamu atau kalian, sedangkan dalam bahasa Inggris ada you.
Itu persamaannya dengan bahasa Indonesia. Tapi perbedaannya guys, kalau dalam penulisan kalimat perintah dalam bahasa Indonesia itu menggunakan tanda seru, sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan tanda titik. Kenapa seperti itu? Nanti akan menyambung dengan pembagian kalimat yang keempat, namanya adalah exclamation. Exclamation itu adalah kalimat yang mengandung luapan emosi dan dia menggunakan tanda seru. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah exclamative mark. Exclamative ini diambil dari exclamation. Makanya di bahasa Inggris exclamation itu pakai tanda seru, sedangkan kalimat perintah atau imperatif pakai tanda titik karena exclamative mark. Untuk exclamation biasanya ada dua macam cara. Yang pertama menggunakan ungkapan yang mengandung luapan emosi. Contoh, wow, the mountain is very beautiful. Dengan yang kedua menggunakan kata how sama what. Kalau how itu ditambahi kata sifat atau adjektif, dengan what itu tambahi kata benda. Contoh, menggunakan how beautiful you are, what a beautiful mountain it is.